Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya.
Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi-saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu
Kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang. Yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka Saudara HK untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut.
Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan.
ya KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain.
termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya
KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi
yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi hadir. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh
tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut
akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi-saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal percakapan itu, apakah sudah isinya apa ya Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan
Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya.
Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disimpan soal percakapan itu, apakah sudah ada sebelumnya isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu
Kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang. Yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka Saudara HK untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut.
Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan.
ya KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa ada yang dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain.
termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak Haka selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara Haka kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya
KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi
yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak Haka selanjutnya menunggu saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara Haka kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh
tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut
akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi sakit. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Pak, terkait flashdisk yang disita soal pencatatan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan
Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya.
Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan mengenai Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait prestis yang disita soal pencatatan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu
Kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang. Yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka Saudara HK untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut.
Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan.
ya KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain.
termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak Haka selanjutnya menunggu saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara Haka kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita sama percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya
KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi
yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak Haka selanjutnya menunggu saksi-saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Pak, terkait flashdisk yang disita sama percakapan itu, apakah sudah ada isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh
tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut
akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disimpan soal percakapan itu, apakah sudah ada sebelumnya isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan apa gitu? Apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan
Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya.
Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait prestis yang disita soal pencatatan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu
Kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang. Yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka Saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut.
Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi-saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita sama percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya. Nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan.
Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain.
termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disimpan soal percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya
KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi
yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi hadir. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka.
Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya,
pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal pencatatan itu, apakah sudah ada hasilnya? Ya sudah apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat tahu apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK.
KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal persyaratan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak?
Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu
Kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang. Yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut.
Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan.
ya KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain.
termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita sama percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya
KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan, Mas? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi
yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi hadir. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh
tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait 2 perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut
akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan
Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya.
Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu
Kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang. Yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Nah, rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan Hasto gitu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka Saudara HK untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut.
Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi-saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya. Nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan.
ya KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain.
termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak Haka selanjutnya menunggu saksi itu. Ya, kalau pemanggilan saudara Haka kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal percakapan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya. Nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan Hasto itu, apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya
KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa tidak ditahan? Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi
yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak HK selanjutnya menunggu saksi hadir. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait flashdisk yang disita soal persyaratan itu, apakah sudah ada hasilnya? Isinya apa ya, Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal pra-peradilan ini apa gitu? Apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka saudara HK untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh
tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan Usai diperiksa 3,5 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak ditahan KPK. KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan dibutuhkan, katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya jika jaksa dan penyidik sepakat untuk dilimpahkan, maka proses tersebut, penahanan, akan dilanjutkan, jelas Tessa. Bila penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa menjelaskan, fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait dua perkara tersebut. Fokus utamanya keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya atau di perkara pasal 21-nya, kata Tessa. KPK menghormati tindakan hukum Hasto Kristianto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. HK hari ini bisa dijelasin, Mas? Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti